Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita akan merenungi kandungan makna dari surat Al-Kautsar. Surat ini sebagian mengatakan diturunkan sebelum hijrah ke Madinah, dan sebagian lagi mengatakan itu turun setelah hijrah. Wallahu a'lam. Yang jelas surat ini terdiri dari 3 ayat, dan surat ini berbicara tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kenikmatan karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat yang pertama Allah mengatakan, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan kepadamu. Kata gantimu di sini maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Kami memberikan kepadamu, wahai Rasulullah SAW, Al-Kautsar. Al-Kautsar dalam bahasa Arab berasal dari kata Al-Kathra, artinya banyak. Makanya sebagian para ahli tafsir mengartikan dengan makna yang umum, dan sebagian mengartikan dengan makna yang spesifik. Yang mengartikan makna umum adalah Al-Kautsar, kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, wahai Rasulullah SAW, kenikmatan-kenikmatan yang banyak yang tidak Allah berikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi enggak ada Nabi Rasul sebelumnya dikasih itu, enggak ada. Hanya Rasulullah SAW yang dianak-emaskan, istilahnya gitu, bahasa Indonesianya ya. Dikasih karunia-karunia kenikmatan yang khusus buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Saya dikasih oleh Allah 5 di mana tidak ada nabi dan rasul mendapatkan itu. Enggak ada, hanya Rasulullah SAW saja yang mendapatkannya. Ini keistimewaan buat Rasulullah SAW dan umatnya. Apa itu? Yang pertama adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya mendapatkan kemenangan atas musuh dalam perjalanan 1 bulan. Apa maksudnya? Mendapatkan kemenangan dari musuh itu dalam perjalanan 1 bulan. Apa maksudnya? Tahu maksudnya apa? Apa? Maksudnya ketika Rasulullah SAW hendak menyerang satu kota, umpamanya hendak menyerang satu kota, perjalanan menuju tempat ini 1 bulan lamanya. Perjalanan menuju ke tempat ini sebulan. Masih di awal perjalanan, masih sebulan lagi nyampe, Rasulullah SAW sudah menang. Kemenangan apa? Kemenangan psikologis. Jadi musuh ini tahu bahwa Rasulullah SAW
dan para sahabat akan menyerang mereka. Ketika mereka tahu mereka dihinggapi dengan ketakutan yang begitu besar, dan itu sudah kemenangan. Contoh, ketika perang Tabuk umpama di tahun ke-9, banyak sih contohnya, ini salah satu. Perang Tabuk umpama tahun ke-9, ketika utusan delegasi Rasulullah SAW dibunuh oleh pasukan Romawi. Padahal seorang utusan itu kan tidak boleh dibunuh, delegasi kok. Ini negara, ini simbol negara ini kan. Tidak boleh dibunuh, tapi dibunuh oleh Romawi. Marahlah Rasulullah SAW, diseranglah kotanya. Perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu kira-kira 15 hari, 10 sampai 15 hari. Jadi mereka tahu, mereka ketakutan. Jadi ketika Rasulullah SAW nyampe ke Tabuk, udah sepi, nggak ada pasukan. Udah menang duluan. Dan ini terjadi sering, baik Rasulullah SAW maupun para sahabat Khulafa Rasyidun. Jadi kenapa kok ditakuti? Ya ini karunia Allah. Ya, karena keimanan mereka. Yang kedua adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan untukku tanah ini, pasir ini sebagai tempat sholat dan tempat atau media bersuci. Jadi kalau nggak dapat masjid, Anda sholat di mana saja, di trotoar. Nggak usah ruwet cari sajadah. Sholat di trotoar itu suci, Mas. Ini istimewanya umat ini. Anda macet di tol nggak bisa keluar, minggir, sholat di situ, di samping situ, suci Mas. Ya, nggak ada ceritanya barangkali jikalau seandainya, nggak ada. Ya, suci itu Allah jadikan suci buat umat Islam. Umat-umat dulu nggak bisa, nggak boleh itu, khusus umat Rasulullah SAW. Dan pasir ini dijadikan media bersuci, maksudnya apa? Tayammum. Nah, ini kemuliaan umat ini. Kemudian fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus shalah falyusalli, makanya kalau sudah waktu sholat dimanapun kalian berada, sholat saja, kata Rasulullah SAW. Jadi jangan beralasan ini itu macet dan sebagainya, bisa minggir kok, bisa sholat di trotoar. Ya. Alasan tok jamaah. Wa uhillat liyal maghanim walam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan untukku barang rampasan perang. Dulu haram. Rampasan perang itu zaman dulu dikumpulin, dibakar. Kalau di zaman Rasulullah SAW halal. Baik harta maupun orangnya. Orangnya jadi laki jadi tawanan. Perempuan jadi budak. Nah, tapi ini khusus apa? Khusus perang. Jadi kalau ada ustadz di satu pondok mengatakan bahwa santriwatinya ini ibarat budak milik dia. Ini ustadz gendeng jamaah. Nggak waras, masukkan rumah sakit jiwa. Ini ustadz kayak gini. Ya. Jadi kalau ada, kan ada, tapi kan ada. Ada. Makanya timbul pencabulan dan sebagainya terhadap yang dalam tanda kutip ustadz, tapi sebetulnya dia wong edan jamaah. Nggak ada. Budak itu hanya diperoleh di saat apa? Perang, kontak fisik perang, perempuannya jadi tawanan, yaitu budak, lakinya jadi tawanan. Tapi kalau tanpa perang nggak ada perbudakan. Kemudian wa'uti itu syafa'ah. Saya dikasih syafaat nanti di hari kiamat. Saya diizinkan oleh Allah untuk nolong umatku. Nabi dan Rasul yang lainnya tidak. Wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'itsu ila nasi 'amma. Dulu para nabi itu diutus untuk umatnya saja. Sedangkan aku diutus untuk semua orang.
Terkadang di satu waktu ada 2 nabi, 3 nabi. Seperti Nabi Ibrahim ya, berada di Palestina. Kemudian ada Nabi Lot di desa kota namanya kota Sodom. Makanya orang yang melakukan perbuatan itu disebut sodomi. Itu penisbatan ke kota, namanya kota Sodom. Kalau bahasa dulu namanya Sadum, Arabnya. Persianya namanya Sodom. Di mana kota Sodom itu hilang karena kotanya dibalik sama malaikat Jibril. Kemungkinan kota Sodom itu antara Suriah dengan Palestina, antara itu. Pastinya tidak tahu. Jadi dalam satu waktu ada 2 nabi dan rasul, tapi 2 tempat yang berbeda, 2 suku yang berbeda. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk semua orang, untuk Arab, untuk non-Arab, untuk kulit putih, kulit hitam, kulit merah, kata Rasulullah SAW. Kulit merah itu maksudnya yang bule itu, ya. Untuk semuanya. Jadi kalau ada orang-orang liberal mengatakan sekarang bahwa Al-Quran ini hukum-hukumnya banyak buat orang Arab. Ya kalau bodoh ya jangan ditunjukin bodoh gitu loh mas. Kan gitu kan, bahasa saya sih simpel aja. Sehingga ada yang mengatakan jilbab itu hanya untuk orang Arab. Loh masuk yo katanya profesor ahli tafsir tapi kok gak ngerti Quran. Kan bodoh namanya. Ya. Ya mohon maaf ya, bahasa saya sih simpel aja loh ya, nggak pakai muter-muter ya. Ya. Nabi Rasulullah SAW diutus untuk semua. Ya, apalagi ada yang mengatakan riba itu hanya di masa jahiliyah, sekarang sudah nggak ada. Ya jawaban saya sih sama mas. Ya kalau nggak ngerti ya jangan ditunjukin begonya gitu loh. Nah Rasulullah SAW itu diutus untuk semua kalangan, untuk Arab, untuk ini. Mau bukti, di zaman Rasulullah SAW sendiri, itu banyak sahabat yang bukan orang Arab. Bahkan di awal-awal Islam, ada beberapa sahabat yang non-Arab di situ. Ya, memang ngelayanin orang bahlul ya angel mas. Mending diem aja sudah kan. Ya, di zaman Rasulullah SAW awal-awal masuk Islam, ada beberapa. Bilal, bukan orang Arab. Suhaib Ar-Rumi, disebut Rumi, Romawi, bukan orang Arab. Salman, bukan orang Arab. Bilal yang artinya Afrika. Suhaib Persia, yaitu bangsa Irak, Iran, Kuwait, sebagian masuk Pakistan itu dulu Persia. Salman, ya Salman yang Persia. Kalau Suhaib Rumi, Romawi, mas, Eropa. Yang disebut oleh Rasulullah SAW kulit merah, kata Rasulullah SAW. Ini mereka yang notabene bukan orang Arab. Kemudian masuk zaman berikutnya tambah banyak lagi. Hadis-hadis Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam Muslim bukan orang Arab. Imam Tirmidzi bukan orang Arab, daerah Turmuz, Asia Tengah semua ini. Abu Dawud bukan orang Arab, dari daerah Sijistan. Imam Nasai dari daerah Nasa. Ya kan angel mas ngelawan orang bahlul begini mas. Katanya profesor. Tapi kok nggak paham gitu loh ya. Berarti kan ada yang koplak mas. Ya mohon maaf loh ya. Karena apa? Karena dia mengingkari Al-Quran. Dia mengingkari Quran mas. Seolah-olah Al-Quran ini hanya untuk orang Arab doang. Ya, ini yang harus kita pahami. Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW itu buat semua orang. Ya, mau pesek, mau putih, mau mancung luar, mau mancung dalam, itulah umatnya Rasulullah SAW, mereka mendapatkan kemuliaan yang sama. Ya, pahami ini. Jadi inilah yang dikaruniakan Allah kepada Rasulullah SAW. Yang khusus buat umatnya itu yang zaman dulu, mas, zaman dulu. Nabi-nabi Rasul dulu. Rasulullah SAW tidak.
Ya, semua patut bangga menjadi umatnya Rasulullah SAW. Ya Quran ya berarti milik kita semuanya. Ya, balik ke sini. Jadi Al-Kautsar itu adalah kenikmatan besar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada siapa? Umatnya. Nah, di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW adalah Al-Kautsar itu sungai. Banyak disebutkan berkaitan dengan sebab turunnya surat ini. Aghfa Rasulullah SAW ikhfa'ah. Suatu hari Rasulullah SAW itu kayak tertunduk tidak sadarkan diri begitu. Seperti padahal enggak, beliau hanya tertunduk begini beberapa saat. Ya. Kemudian rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil senyum. Ya. Lalu para sahabat bertanya, ma'adhaka ya Rasulullah. Apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, unzilat alayya suratun, sambil senyum beliau. Barusan satu surat turun kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dibaca oleh Rasulullah SAW dengan baca basmalah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi turun segelondong ini. Satu surat ini. Lalu Rasulullah SAW bertanya, atadruna mal kautsar? Tahu nggak kalian al-kautsar itu apa? Ya pasti sahabat nggak tahu lah. Ya kan? Allahu wa rasuluhu alam. Allah sama engkau yang tahu ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah SAW, al-kautsar nahrun wa adanihi rabbi. Al-kautsar itu adalah sungai. Kata Rasulullah SAW, sungai nahrun. Wa a'tanihi rabbi, yang Allah berikan kepadaku. Fil jannah, di surga. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan ciri-cirinya dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-Kautsar adalah sungai yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW melihat sendiri sungai itu ketika kejadian apa? Isra Mi'raj. Jadi ketika surat ini turun, Rasulullah SAW belum melihat. Tapi setelah itu Isra Mi'raj. Makanya sebagian para ahli tafsir mengatakan surat ini sebelum hijrah. Gitu. Karena Isra Mi'raj kan sebelum hijrah. Jadi Al-Kautsar itu sungai yang nggak bisa kita bayangkan pakai akal kita seperti kali yang kita ya. Nahr, sungai yang Allah berikan kepadaku di surga. Di mana posisinya? Otomatis di surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri dari sungai-sungai ini. Beliau mengatakan, taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Nanti umatku pada masuk ke sungai ini semuanya. Lihat nih jemaah, umatku akan ke sungai ini semua di surga ini. Aniyatuhu ada dan nujum, gelasnya sebanyak bintang di langit. Gelasnya sebanyak bintang di langit. Hafatah, kalau ada kali gitu ibarat kita di sini, samping-sampingnya itu kubabal lu'lu' mujawwaf. Samping-sampingnya itu ada kubah-kubah berbentuk kubah tapi terbuat dari lu'lu', tahu lu'lu'? Permata, berlian. Mujawwaf, yang tengahnya bolong. Gak kebayang ya. Memang gak kebayang kan, surga gak bisa dibayangin kok. Gak bisa dibayangin jemaah. Ngapain kita bayangin ya kan? Kita cuma dibuka, inilah karunia Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, saya melihat turbatuha. Tahu turbah? Pasir-pasirnya itu jemaah. Pasir-pasirnya itu permata. Saya melihat
debunya. Jadi kalau kita nginjek di kali atau apa itu kan kayak ada naik gitu debu kan. Debunya itu adalah miskun adfar. Misik, tahu misik? Sering dengar minyak misik. Itu minyak. Misik itu sebetulnya serbuk yang berbentuk kayak debu gitu. Itu misik. Miskun adfar. Jadi debunya itu misik yang sangat-sangat wangi sekali. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Siapa yang minum di situ, dia tidak akan haus selama-lamanya. Loh Ustadz, katanya orang masuk surga itu banyak minuman-minuman surga. Berarti kan minum, kok nggak haus? Mas, Anda kalau masuk kafe, ada orang yang haus di kafe itu, ada orang yang nggak haus tapi duduk di situ. Bedanya apa Mas? Yang masuk kafe haus sama masuk kafe nggak haus. Ayo, apa? Apa bedanya? Yang haus pesen kopinya seberapa gedenya Mas? Gede kan? Kan berarti apa dia? Haus dia Mas. Yang nggak haus berarti kopinya seberapa? Cangkir kecil Mas. Segini. Jadi ada orang minum itu karena haus, ada orang minum bukan haus dia. Cuman mau apa dia? Menikmati. Penghuni surga itu minum, tapi minumnya penghuni surga itu bukan haus. Tapi minumnya penghuni surga itu menikmati. Mas. Karena orang surga tidak akan haus, tidak akan lapar, tidak tahak, tidak sakit perut, tidak pup, tidak kebelet pipis, tidak kentut Mas. Perempuan gak menstruasi, gak ada bau keringet, gak ada bau ketek, gak ada jigong Mas, gak ada, mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf ya. Ya biar Anda gak ngantuk aja. Jadi kesempurnaan apa? Surga. Jadi orang menikmati makanan, buah-buahan surga. Itu apa? Menikmati. Sama penghuni neraka juga Allah bilang apa? Fadzuku. Ya kan? Nikmati adab neraka jahanam. Sama, penghuni surga menikmati nikmat surga, yang di neraka jahanam juga apa? Nikmati itu api neraka. Kan kehinaan kalau yang ini. Jadi kembali ke Al-Kautsar. Inilah Al-Kautsar, sungai. Yaktaliju alaihi ummati. Nanti umatku akan berebut ingin masuk. Oh maaf, bukan yang ini. Jadi ini sungai. Ya, namanya Kautsar. Kemudian Rasulullah SAW juga mempunyai namanya Al-Haud, telaga. Sama telaga itu. Cuman bedanya telaga ini di padang mahsyar posisinya. Telaga di padang mahsyar. Di mana tempatnya padang mahsyarnya posisinya? Yaitu setelah melalui proses hisab, setelah sidang, hisab sendiri, sidang sendiri. Hisab itu antara kita dengan Allah, sholat, puasa, zakat, haji, gitu, ibadah. Kalau sidang, urusan kita sama manusia. Ngambil duitnya, nyaci maki, menghina orang, membuka aibnya orang. Ini sidang nanti Mas. Sampai kambing yang bertanduk akan disidang oleh Allah karena pernah nyeruduk kambing yang gak bertanduk. Kata Rasulullah. Ini disidang nih. Ini 50.000 tahun ini berdiri di situ Mas. Ya. Terus abis itu ditimbang lagi sama Allah. Amalnya orangnya ditimbang. Setelah itu 50.000 tahun nih. Ya, mereka dikasih istirahat sama Allah.
di tempat namanya Al-Haud. Inilah telaga. Sama siapa? Rasulullah SAW sudah duduk nungguin di situ. Sudah nunggui umatnya. Rasulullah SAW mengatakan, takhtaliju alaihi ummati. Nanti umatku berbondong-bondong ingin masuk, ingin istirahat duduk di situ. Haus mereka 50.000 tahun, Mas. Ingin masuk, ingin duduk di situ. Tetapi mereka dihalangi oleh Allah. Banyak dari mereka dihalangi oleh Allah, ditutup pintunya. Lalu Rasulullah SAW berdoa, ya Rabbi, innahum ummati, innahum ummati. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Mereka itu umatku, maksudnya izinkan mereka masuk ke sini. Allah menjawab, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tak tahu. Setelah engkau wafat, umatmu ini banyak berbuat bid'ah-bid'ah. Kenapa hadis ini disembunyikan? Kenapa ujung hadis ini tidak pernah disampaikan ke masyarakat? Wahai Muhammad, kamu tak tahu setelah kamu wafat, umatmu banyak berbuat bid'ah. Sehingga mereka tak diizinkan untuk masuk ke telaga. Ini hadis banyak disembunyikan oleh umat sekarang. Kenapa? Karena di sini ada ancaman tentang bahaya bid'ah. Oke lah yang itu ya. Ini bahayanya orang berbuat bid'ah. Ma ahdatsu ba'dak. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka membuat ihdas, yaitu bid'ah dalam ibadah-ibadah. Sehingga mereka nggak berhak masuk wilayah ini. Nah, telaga yang ini disebutkan dalam riwayat Bukhari itu Muslim. Lahu lil kautsari mizaban. Al-Kautsar yang di atas surga punya mizaban. Tahu mizab? Apa Mas? Saluran air itu Mas. Saluran air, paralon atau apalah, pokoknya saluran air. Punya 2 saluran air, kata Rasulullah SAW. Dari surga yang paling tinggi, punya saluran air. Nyalurin air yang di Kautsar kemana? Ke Al-Haud. Ini semua hadis-hadis sahih. Dan ini perkara gaib yang gak perlu kita logikakan. Kita cukup apa? Iman, membenarkan. Itu yang disebut dengan Al-Kautsar yang di sana. Lalu Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Sebagai bentuk syukurmu kepada Allah atas nikmat yang besar ini, fasalli, rajinlah kamu sholat. Wanhar, dan lakukanlah sembelihan, kurban. Maksudnya apa? Rajinlah sholat, rajinlah sedekah, bersedekah, bantu orang. Sholat adalah ibadah fisik, sedangkan sedekah kurban adalah ibadah apa? Harta. Lakukan sholat. Makanya ketika ada seorang sahabat mengatakan, a'inni ala nafsik bi kathrati sujud. Kalau kamu ingin menemani saya di surga, bantu saya untukmu. Nanti saya bantu kamu. Kan gitu kan? Bantu saya. Caranya gimana? Kamu rajin sujud. Kamu rajin sholat. Rajinlah kamu sholat. Wanhar, rajinlah kamu sedekah. Ngasih makan orang. Makanya timbal baliknya, ketika penghuni surga nanya ke penghuni neraka di surat Al-Kautsar, di surat Al-Mudaththir, masalakakum fi saqar? Kenapa kamu masuk neraka Saqar? Jawaban penghuni neraka apa? Qalu lam nakum minal musallin. Kami enggak sholat. Tuh kan, balance. Kami enggak sholat. Terus walam naku nut'imul miskin. Kami juga tidak ngasih sedekah, enggak ngasih makan fakir miskin. Nah, di sini Allah mengatakan tentang Al-Kautsar, surga. Ini karunia Allah, fasalli, syukurlah kalian atas karunia Allah.
Caranya gimana bersyukur kepada Allah? Yaitu rajinlah sholat dan sedekah. Berarti hamba yang bersyukur adalah hamba yang beriman. Berarti hamba yang beriman adalah hamba yang menjadi penghuni surga. Nah, yang menjadikan nikmat karunia Allah itu hilang, dicabut, ulahnya siapa? Ya manusia sendiri, salahnya lu gak sholat. Salahnya Anda gak mau sedekah. Dicabutlah nikmat itu dari dirimu. Dan sebagai bentuk keadilan Allah, ya diazab karena Anda melanggar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang gak suka sama engkau wahai Muhammad, orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah SAW, tidak suka dengan petunjuk Rasulullah SAW, dengan syariat Rasulullah SAW, tidak suka dengan para sahabat, dengan petunjuknya para sahabat, mereka adalah orang-orang abtar yang tidak akan dikasih rahmat sama Allah. Ini surat pendek tapi tajam sekali jemaah. Siapapun yang membenci Rasulullah SAW atau membenci syariatnya atau membenci sebagian dari syariatnya, menolak syariatnya, tidak ada ini namanya jilbab, tidak ada. Riba, tidak ada yang namanya riba. Yang ada itu riba zaman dulu, yang ini sudah berubah konteksnya. Udahlah pakai bahasa-bahasa seolah-olah indah. Ya. Dan seterusnya. Zakat, sudah ada sekarang digulirkan. Zakat sudah tidak ada, karena orang sudah cukup dengan membayar pajak. Disingkirkan itu zakat. Salat sudah direndahkan kedudukan salat di mata masyarakat. Dan seterusnya, dari syariat-syariat Islam yang satu demi satu hendak dibuang oleh masyarakat, oleh mereka-mereka yang berhati kotor. Yadrusul Islamu kama yadrusu wasyuth thawb. Islam ini akan pudar, hilang nanti, seperti baju coraknya hilang. Nah, mereka-mereka yang membenci Rasulullah SAW, membenci ajarannya, membenci para sahabat, mengkritisi para sahabat, maka dialah orang-orang yang tidak akan dapat rahmat Allah. Para ulama mengatakan, manintaqasa, siapapun yang merendahkan wahid min ashabin Nabi, satu saja dari sahabat Nabi, ketahuilah dia zindiq, dia bukan orang Islam, Pak. Ini orang kafir itu, katanya. Satu aja sahabat mereka rendahkan dengan bahasa dikritisi, berarti dia telah mengkritisi apa? Rasul. Siapa yang mencaci maki sahabatku, berarti dia mencaci maki saya, kata Rasulullah SAW. Siapa yang mencela sahabatku, berarti dia mencela saya. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu kayak bintang-bintang di langit. Berarti kalau orang mencela, sama aja dia mematikan bintang ini. Semua sahabat Nabi itu dijamin surga. Karena mereka yang membawa Al-Quran. Karena mereka yang membawa petunjuk Rasul. Kalau direndahkan, dikritisi bahasa mereka, berarti dia membuang Al-Quran. Tapi para sahabat juga tidak boleh dikultuskan. Mereka juga manusia biasa. Tak boleh kita mengkultuskan sahabat. Mereka salah, iya mereka salah. Namanya manusia. Mereka berselisih konflik, iya. Tapi jangan dibahas konfliknya. Kenapa? Oh Allah ampuni kok. Ngapain lu bahas lagi? Seperti Hasan bin Thabit, sahabat mulia. Yang ikut serta dalam tim buzzernya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam menyebarkan berita bahwa Aisyah berbuat zina sama Safwan bin Mu'attal,
Hasan bin Sabit ini penyair, berarti kan tim medsos ini, digital marketing. Hasan bin Sabit penyair unggul. Ketika turun ayat Al-Quran di surat An-Nur yang membuka kedok siapa biang keroknya, Ibnu Ubay, Allah menjelaskan bahwa selain dari Ibnu Ubay, Abdullah bin Ubay, Allah maafkan semuanya. Kecuali Abdullah bin Ubay yang tidak dimaafkan. Hasan bin Thabit datang menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Lihat, Aisyah yang dikena kurban kan. Ngapain datang menemui Aisyah? Menangis beliau, minta maaf beliau. Apa jawaban Aisyah? Allah sudah memaafkan engkau wahai Hasan. Masa aku gak memaafkan? Sudah selesai masalahnya. Hanya para ulama bilang konflik sahabat tidak perlu dibahas, dipelajari iya. Anda bahas gak usah. Dipelajari iya. Biar kita tidak dibohongi sama kaum Syiah, sama liberal-liberal ini. Jadi inna syani'aka huwal abtar. Siapapun yang membenci Rasulullah SAW, membenci para sahabat, membenci syariatnya, keseluruhan atau sebagian, maka dia inna syani'aka huwal, dia akan terputus dari syariat Allah. Seperti ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati mereka-mereka yang mengingkari petunjuk Rasulullah SAW. Nanti akan ditimpa fitnah, keburukan di dunia. Dan di akhirat dia akan diazab oleh Allah. Di dunia ditimpa banyak keburukan dan di akhirat dia akan diazab. Jadi kewajiban kita adalah Islam. Islam itu apa? Berserah diri, menerima dengan lapang dada. Kemudian kita taat dan patuh. Nah, inilah pelajaran berarti dari surat Al-Kautsar. Semoga kita bisa mengambilnya. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Bagus pertanyaannya. Mungkin ini yang bingung ya. Semua sahabat dijamin surga. Tapi kenapa kok muncul ada 10 sahabat yang dijamin surga? Kita harus tahu kronologi. Muncul 10 sahabat yang dijamin surga ini kapan? Ini kan terjadi di awal-awal Islam. Di masa-masa yang super sulit. Di awal-awal Islam. Lah di awal-awal Islam, orang yang pertama-tama masuk Islam di sana siapa? Siapa yang pertama masuk Islam? Ya 10 ini, kecuali Umar ya. Umar belakangan, ini keistimewaan Umar sendiri. Umar bin Khattab masuk Islam itu 6 tahun setelah Islam, wahyu pertama. 6 tahun setelah wahyu pertama Umar masuk Islam. Tapi itulah keistimewaan Umar. Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah jadikan Islam ini jaya dengan sebab Umar bin Khattab. Ini beda, ini karunia Allah sendiri kepada Umar bin Khattab. Adapun yang lainnya yang 9, ini orang pertama. Kalau Anda pelajari sejarah, Anda akan tahu bahwa ini masuk Islam di hari keberapa. Ini masuk Islam di hari keberapa. Saya tulis itu di kisah buku anak-anak yang saya tulis. Ada 10 sahabat penghuni surga. Saya tulis di situ, oh ini hari masuk Islam hari kedua. Ini hari ketiga. Saya sebutkan di situ satu-satu. Buat cerita anak-anak. Biar melahirkan apa? Siapa tokoh yang kita banggakan. Abu Bakar hari pertama. Di hari kedua di sana ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nanti hari ketiga ada muncul sahabat-sahabat yang lain, Tolha.
Jadi sahabat ini semua ini hari-hari pertama ini masuk Islam. Jadi kalau ditanya dalam satu sekolah atau padepokan karate umpama, siapa murid yang terbaik? Semua baik, tapi siapa yang terbaik? Yang mana? Yang angkatan pertama. Iya kan? Ya yang angkatan pertama yang paling hebat. Ini orang angkatan pertama. Terlepas dari keluarga Rasulullah SAW sendiri. Keluarga Rasulullah SAW sendiri. Tapi ini angkatan pertama. Terus angkatan kedua siapa? Kalau kita bicara pakai istilah ini ya. Kalau istilah dalam para ulama hadis namanya tobaqah, tingkatan. Yang angkatan kedua siapa? Level yang kedua, sahabat-sahabat yang masuk Islam di waktu Makkah sebelum hijrah. Nah, sehingga ini yang the best, muhajirin. Level yang kedua siapa? Level yang kedua adalah sahabat yang ikut perang Badar. Berarti di sana ada siapa? Ada Ansor. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "I'malu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum." Wahai sahabat yang ikut perang Badar, lakukan sesuka Anda. Allah akan mengampuni semua dosamu. Kelar jemaah. Jumlahnya 319 dalam riwayat Imam Muslim. Yang ikut 316. 4 enggak ikut. Tapi tetap dikategorikan. Kemudian setelah itu level itu siapa? Sahabat yang disebut di ayat adalah yubayi'unaka tahta syajarah. Kata alimallah radhiyallahu anil mu'minina alladzina yubayi'unaka tahta syajarah. Mereka yang berbayat di bawah pohon, yang dalam sejarah disebut dengan perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6. Level yang di atasnya adalah sahabat yang ikut penaklukan kota Makkah. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Bedalah antara sahabat yang berinfak, berjuang sebelum penaklukan kota Makkah dengan setelah. Lalu Allah bilang apa? Wa kullan wa'adallahul husna. Ini di surat apa ini? Di surat Al-Hadid ayat 10. Wa kullan wa'adallah. Habis menyebutkan klasifikasi antara mereka yang sebelum penaklukan kota Makkah dengan setelahnya, Allah sebut apa? Wa kullan wa'adallahul husna. Setiap individu dari sahabat semuanya dijamin al-husna, yaitu surga. Kelar aja, Pak. Berarti para sahabat itu di dalam tubuh sahabat pun ada apa? Kelas-kelasnya, level-levelnya. Dan yang tertinggi dari sahabat berarti siapa? Abu Bakar As-Siddiq. The best umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan yang kedua berarti siapa? Umar, Utsman, Ali, 10 sahabat dijamin surga. Muhajirin, kemudian setelah itu mereka ikut perang Badar, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Makanya jangan ada satu orang pun yang merendahkan sahabat Nabi. Kalau ada yang merendahkan sahabat Nabi, ketahuilah dia bukan orang Islam. Makanya setiap kita menyebut nama seorang sahabat, kita punya kewajiban untuk mengatakan apa? Radhiyallahu an. Allah ridho sama mereka, sudah. Namanya orang ridho, berarti kesalahannya diapain? Terus kenapa ente urek-urek lagi? Ya kan? Hati-hati sama kelompok-kelompok Syiah. Ya, mereka orang-orang yang bukan Islam, mereka agama sendiri. Ya. Nah, inilah faedah besar dari surat Al-Kautsar. Motivasi kita untuk apa? Belajar petunjuk Rasulullah SAW, mengamalkan semua petunjuknya, beribadah, semangat, sholat, sedekah, kemudian apa? Tidak mau mengerjakan kemusyrikan, bid'ah. Inilah bentuk kita mengagungkan dan memuliakan Rasulullah
Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.